ketidakikhlasan yang menghampiri jiwa-jiwa orang yang ingin berdakwah. Barangkali di awal berdakwah dia ikhlas, tapi sudah ketika mulai namanya melambung, mulai Pak, cinta popularitas. Iya. Barangkali ada orang yang Masya Allah merasa ingin punya andil dalam dakwah. Saya ingin berdakwah. Saya memang tidak punya ilmu, setidaknya saya mau jadi panitia dakwah. Bikin majelis taklim MT. Iya. Alhamdulillah ternyata majelis taklimnya besar. Mulai Pak, syaitan masuk ke dalam hati seorang hamba. Setan berkata, kamu kan punya andil. Kalau bukan karena kamu, dakwah tidak akan sehebat ini. Nah, mulailah. Ketidakikhlasan pun mulai muncul. Iya. Hati-hati, ini bisa merusak dakwah. Hal itu akan bisa terasa Pak, ketika misalnya ada saingan muncul, mulai, kurang ajar ini. Kan mulai kan hatinya panas. Iya. Hati-hati Pak, ini bisa. Seorang ustadz, ketika dia dakwahnya tidak ikhlas, mencari popularitas, ketenaran dan yang lainnya, itu bisa merusak dakwah. Seorang murid ketika dia ingin menjadi panitia pengajian dan yang lainnya, butuh keikhlasan. Mengharapkan wajah Allah semata, bukan mengharapkan pujian manusia, bukan dan yang lainnya. Sehingga ya akhil Islam, keikhlasan itu yang mencegah seseorang untuk dimasuki rasa ujub. Ujub, merasa bangga diri, ya dakwahnya Masya Allah. Ya. Nah ini akhil Islam, azani Allah, ketidakikhlasan ini yang harus senantiasa kita jauhi terus. Makanya setiap antum semuanya, yang begitu alhamdulillah sedang semangat untuk berdakwah, selalu introspeksi diri lagi, ya. Ingat bahwasanya dakwah itu milik Allah. Anda ini hanya sebatas ya orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan dakwah. Ya, Allah yang akan memberikan kepada antum kekuatan dan kemampuan. Makanya akhal Islam, azani Allah, seorang yang berdakwah hendaklah ikhlas. Jangan sekali-kali ia berdakwah kepada dirinya. Jangan sekali-kali ia berdakwah kepada organisasinya. Jangan sesekali seseorang berdakwah kepada perhimpunannya. Bahaya. Karena ketika seseorang sudah mulai ya fanatik itu, ya berdakwah kepada dirinya, ketika dirinya diselisihi dia marah. Ketika majlis taklimnya disaingi orang, marah. Padahal kan mereka juga sama-sama ingin menyebarkan dakwah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi azani Allah wa iyyakum, Allah di sini mengisyaratkan dalam surat Yusuf ayat 108 tadi. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan hai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah, bukan berdakwah kepada kelompok, bukan dakwah kepada diri sendiri. Iya. Biasa, Pak. Setan itu kata Rasulullah sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang yang sholat. Tapi setan punya cara lain. Apa itu? Kata Rasulullah, "Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun." Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Walakin bitahrishi bainahum, akan tetapi ada cara lain, yaitu dengan menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Antum kagum sama seorang ustadz, Masya Allah, Ustadz Fulan ini ana Masya Allah fans deh sama dia.
Iya. Terkadang kekaguman itu Pak menyebabkan kita fanatik buta. Iya. Nah, fanatik buta itulah nanti yang akan menjadikan alat buat setan untuk menumbuhkan apa? Perselisihan. Akhirnya ada hizb ustadz ini, pokoknya pembela ustadz ini mati-matian sudah. Akhirnya ketika misalnya ada ustadz lain yang sedikit mengkritik ustadz tersebut, langsung disikapi, wah ini ustadz ini berarti ada sesuatunya nih ustadz. Kenapa? Karena dia mengkritik ustadz saya. Waduh, ini kok jadi gini? Tidak bisa. Ya. Makanya ya akhi azan ya Allah wa yakum ya. Tahrish adalah merupakan usaha setan untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Tahrish itu apa? Menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Ditumbuhkan bibit-bibit permusuhan. Apalagi Pak, yang namanya da'i itu terkadang egonya paling tinggi. Merasa dirinya punya ilmu, merasa dirinya ini terkadang ya, mohon maaf, terkadang ketika melihat ada da'i lain yang pengikutnya lebih banyak, ya panas juga. Itu selalu ada. Jangankan da'i, ulama dulu aja begitu. Dahulu kenapa Imam Bukhari sampai dituduh oleh Imam Yahya Adz-Dzuhli sebagai Jahmi? Imam Bukhari datang ke Nisapur, akhirnya kajiannya Muhammad Yahya Adz-Dzuhli kosong melompong. Semua murid-muridnya beliau datang ke Imam Bukhari, duduk di. Tadinya Imam Yahya Adz-Dzuhli mengizinkan, silahkan. Lama-lama ya setan pinter Pak. Kedengkian masuk. Kebetulan terdengar kata sesuatu yang tidak baik dari Imam Bukhari. Setan pun disinilah. Akhirnya dia pun mengatakan, ya siapa yang duduk bersama Imam Bukhari silahkan pergi dari tempat saya. Lalu kemudian beliau pun menuduh Imam Bukhari sebagai Jahmi. Sampai akhirnya Imam Bukhari diusir dari Nisapur, bayangkan. Padahal beritanya nggak benar. Iya. Sinilah Bapak sekalian, azani Allah wa yakum. Nah ini butuh kepada keikhlasan, Pak. Keikhlasan ketika seseorang berdakwah itu memang sangat penting sekali. Ya, keikhlasan itu menjadikan kita siap untuk dikritik orang. Makanya kata Al-Imam Adz-Dzahabi, tanda orang ikhlas itu apa? Ketika beliau mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham, kata Ibrahim bin Adham apa? Ma'arafallaha man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Kata Imam Adz-Dzahabi apa? Kata Imam Ibrahim, kata Ibrahim bin Adham, belum mengenal Allah orang yang masih cinta apa? Ketenaran. Kemudian Imam Adz-Dzahabi memberikan komentar. Komentarnya bagus sekali. Wa alamatul mukhlis alladzi qad ahabba syuhrah. Tanda orang yang ikhlas, yang terkadang barangkali ia ada perasaan cinta ketenaran. Karena yang namanya cinta ketenaran pasti ada pada setiap orang biasanya. Suka ada gitu, bukan tidak ada sama sekali, suka ada. Annahu idza aiba ala fi'li, bahwa dia kalau diingatkan akan kesalahan dia, lam yuharrid, hatinya tidak panas. Balik taraf, bahkan ia mengaku itu kesalahan saya. Terkadang Pak, ngasih nasihat ke orang itu mudah. Ya enggak? Iya. Tapi untuk menerima kritik, nasihat dari seseorang dengan hati yang legowo, kata orang Jawa, wah berat.
Padahal kata Imam Adz-Dzahabi, tanda orang yang ikhlas itu kalau diingatkan kesalahannya, dia menerima dengan hati yang tidak panas. Ada orang menerima, makasih ya, tapi panas, sebel gitu kan. Iya. Tapi orang yang ikhlas tidak demikian. Justru ia berterima kasih, makasih ya, jazakallah khair, Anda telah mengingatkan saya. Terima kasih, thank you. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi betapa butuh kita kepada keikhlasan. Kita saling bahu-membahu, saling mengingatkan. Bukan sebuah aib seorang ustadz menerima nasihat murid. Bukan sebuah aib seorang ustadz menerima kritikan murid, bukan aib. Kalau memang kritik itu betul-betul tujuannya untuk apa? Membangun. Ya. Bukan aib Anda sebagai yang tua mendapatkan kritikan dari yang lebih muda. Kalau memang kritikan itu memang benar. Ya. Nah ini akal Islam, azan ya Allah wa yakum, dan itu tidak mungkin kecuali dengan keikhlasan di dalam hati kita.